Dan dia menyebutkan bahwa agama ini adalah pondasi. Pertama ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Vespaan, Fer. Oh, Vespaan. Ada klubnya gitu ya, Pak. Karena sudah itu tadi menjadi tradisi mengikut gitu ya, Pak. Mengikut orang tua. Kalau kita membicarakan agama itu hal yang berat. Iya kan? Iya. Semua orang berbicara tentang agama, semua orang memiliki definisi terhadap agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ringan dengan narasumber kita yang satu ini. Pertama, perkenalkan, nama saya Ferry Fitrianto, mahasiswa Sosiologi Agama Angkatan 19. Nah, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita, yaitu Pak Mahatfa juga SIP MSOS. Beliau selaku dosen di Sosiologi Agama. Beliau ini menjadi dosen favorit karena memang masih muda ya Pak ya. Ini ganteng juga loh bapaknya. Ya, jadi Pak Juga ini menjadi dosen favorit di Sosiologi Agama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang ya seputar agama, masyarakat, dan nanti kita akan bincang-bincang yang lainnya juga. Oke. Assalamualaikum Pak Juga. Waalaikumsalam. Gimana Fer? Jangan terus Fer, santai aja. Ya, Alhamdulillah. Apa kabarnya ini Pak Juga? Selalu baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau bisa di sini berarti kan kita sehat walafiat. Oh iya. Selama pandemi ini Bapak menjalankan aktivitas apa saja nih? Kalau dibilang selama pandemi kemarin dalam beberapa bulan saya mengawal teman-teman kita yang KKN itu ada di Kabupaten Malang, dan juga saya juga menjadi bagian dari program studi sosiologi agama dan juga ilmu hadis juga. Jadi membuat kurikulum, menyusun jadwal, dan juga menemani mahasiswa berproses. Selain itu aktivitas Bapak selain yang tadi disebutkan? Vespaan, Fer. Oh, Vespaan. Ada klubnya gitu ya Pak ya? Kalau bisa dibilang klub mah sekarang apalagi pandemi kayak gini mau kemana klub naik Vespa, yang penting naik Vespa sama istri putri Jogja kan enak ya. Oh iya. Baik, langsung kita ke pertanyaan. Belum pertanyaan, tanya dulu gimana kabarmu, Fer? Oh iya, alhamdulillah baik Pak ini. Oke, bisnis apa yang kamu jalanin sekarang, Fer? Saya sendiri sekarang baru berbisnis anggrek, Pak. Oke, berarti teman-teman luar biasa loh ya. Berarti Ferry ini selain mahasiswa teladan juga, pintar nulis Ferry ini. Alhamdulillah. Dia juga bisnis anggrek. Mungkin yang dengerin sekarang kalau mau pesen anggrek ada di mana Instagramnya, Fer? Ada di Kebun Orchid 12. Oh, Kebun Orchid 12, silakan follow, tag juga, dan yang paling penting murah meriah di sana. Iya, bener tuh, ada diskon khusus? Iya. Oke. Ada diskon itu ya. Mau tanya apa, Fer? Ya, sekarang saya mau tanya ini Pak, kita sebagai orang yang beragama gitu ya, selama ini kita menjalankan agama itu secara subjektif sehingga kita melupakan apa itu arti agama. Kita sebagai masyarakat juga sudah menjalankan sehari-hari, kita juga mengalami kebudayaan. Nah, kita mau tahu sih Pak, apa itu agama, masyarakat, dan budaya dari definisinya begitu Pak. Oke, kalau kita berbicara agama, kalau kita membicarakan agama itu hal yang berat. Iya kan? Yeah. Semua orang berbicara tentang agama, semua orang memiliki definisi terhadap agama, dan yang paling utama adalah kita sendiri adalah memiliki suatu kepercayaan dan kita wujudkan atraksinya dalam suatu ranah yang namanya agama. Tapi kalau kita lihat agama itu apa, bagi saya sendiri ketika saya dilahirkan saya tidak tahu agama saya apa. Benar kan? Betul. Tapi ketika saya keluar, orang tua saya mengadani saya, menyebutkan lafal-lafal yang berhubungan dengan asma Allah di dalam telinga saya. Secara tidak langsung, saya sudah terlahir Islam. Tapi ketika kita memaknai kehidupan kita sampai saat ini, kadang seorang yang memiliki agama saja pun dia masih belum tahu bagaimana mendefinisikan agama. Dan bahkan para ulama atau agama pun
ketika dia dianggap sebagai tokoh agama, apakah benar-benar dia bisa merepresentasikan agamanya, ataukah dia hanya mengajarkan agama itu dalam suatu ruang, baik itu dalam ruang dakwah, ruang privat, ataupun ruang publik di lembaga-lembaga yang mengajarkannya. Tapi kalau bagi saya, ketika kita melihat bahwa seorang Mbah Durkheim, Emil Durkheim, dia menyebutkan bahwa agama ini adalah pondasi. Berarti kita tahu bahwa agama ini adalah suatu hal yang paling mendasar, yang menguatkan diri manusia untuk bisa berdiri, untuk bisa tetap hidup. Dan tentu saja agama ini memiliki keterkaitan. Ketika seorang Durkheim menyebutkan bahwa agama ini adalah pondasi sosial, kemudian ditambahkan oleh seorang Max Weber yang mengatakan bahwa agama ini adalah suatu yang mengajari masyarakat yang modern. Nah, kenapa demikian? Ini berusaha ditunjukkan bahwa ada dimensi lain. Ketika kita menganggap agama adalah suatu hal yang sifatnya benar-benar sakral. Karena memang agama saat ini kita anggap sebagai suatu jalan, suatu alat yang membawa kita pada yang namanya suatu kebaikan. Itulah agama. Dan kita di Indonesia hanya dari dulu dari SD dikasih tahu bahwa agama-agama di Indonesia apa saja. Nah, cuma ada 5, pun tambah 1 hingga sekarang lagi akhirnya pemerintah merestui adanya aliran kepercayaan. Tapi kalau dijumlahkan agama itu sangat banyak, kan bermacam-macam. Tapi definisi agama itu sendiri sampai sekarang banyak orang yang masih belum tahu. Tapi bagi saya agama itu adalah suatu hal yang sifatnya adalah privat, individu, sangat sakral, dan kita kaitkan pada kepercayaan kita. Itulah agama. Dan tentu saja agama mengajar kita nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai moral. Apalagi dalam sebuah bangsa yang besar, kita dihadapkan pada adanya Pancasila. Masih hafal tuh Pancasila? Masih sila pertama, Iya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila pertama itu, ketuhanan yang Maha Esa itu, nilai yang tidak tersebutkan di dalamnya adalah merujuk pada pasal 29 baik ayat 1 maupun ayat 2. Setiap orang bebas untuk memilih agama kepercayaannya masing-masing. Itu menunjukkan bahwa agama ini adalah sifatnya privat. Berarti kita tidak bisa yang namanya mengkotak-kotakan agama itu sesuai dengan kepentingan, apalagi agama dipolitisir kayak gitu. Oke, Pak. Lalu apa sih Pak kaitannya antara agama, masyarakat, dan budaya? Mengapa orang harus berbudaya, mengapa orang harus beragama, itu kira-kira apa gitu Pak? Saya balik lagi pertanyaan saya tanya kamu. Kenapa kamu beragama, Fer? Kalau saya sendiri ya karena sudah itu tadi menjadi tradisi mengikut gitu ya Pak, mengikut orang tua gitu. Oke. Berarti kalau berbicara tradisi, berarti agama ini tidak lepas dari suatu budaya yang turun-temurun. Bener nggak? Iya, betul. Nah, ketika kamu lahir katanya, wah Pak saya mengekor nih Pak, mengekor orang tua saya Pak, saya ini buntutnya orang tua saya Pak. Saya nggak tahu ketika lahir agama seperti apa. Itulah agama. Agama adalah suatu warisan. Ya, warisan yang turun-temurun. Secara tidak langsung itu diwariskan. Ada yang dia diberi. Ada yang dia mencari jati dirinya sesuai dengan spiritualitasnya. Ada juga yang beranggap bahwa ketika saya dapat hidayah, ketika saya dapat karomah, akhirnya saya memeluk agama tertentu. Tapi ketika kita rujuk bahwa agama, masyarakat, dan budaya ini adalah suatu keterkaitan. Ketika agama menjadi sebuah struktur di dalam masyarakat beragama tentu saja, dan kemudian nilai-nilai agama ini dipraktekkan dalam ranah tradisi, dalam ranah sifat nilai budaya, ini akan menjadi suatu kebiasaan. Maka dari itu kenapa agama, masyarakat, budaya ini adalah suatu hal yang saling terikat dan juga terkait. Hubungannya lurus, Ben. Tapi agama hubungannya sifatnya adalah transendental. Hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kadang kita tidak tahu, ya kan? Apakah hubungan kita dengan Tuhan kita sudah baik-baik saja, sedangkan hubungan kita dengan manusia sama kita saja kadang kita kurang baik. Banyak kan orang, apalagi kita tahu beberapa hari kemarin kita dihadapkan dalam sebuah pemberitaan
ketika ada salah satu pendidik, dia berlabel seorang pemuka agama, dia melakukan tindakan-tindakan yang amoral, melakukan pelecehan seksual, dan itu ada. Beberapa hari kemarin mungkin kalau di browsing bisa lihat dosen mana. Nah, tapi yang harus kita lihat bahwa agama ketika diwariskan dalam sebuah struktur dan juga sistem di masyarakat, dia akan mencerminkan itu ke dalam sebuah tradisi budaya yang sampai sekarang terus terjadi. Coba lihat, kita dulu ketika diajari ngaji kan, ya kan, dulu ngaji tuh, Iya, nah, kan setiap sore. Iya. Sebelum ngaji, kalau di desa biasanya baca apa? Ya, baca Fatihah kok. Baca Fatihah, ada yang baca apa namanya Asmaul Husna dulu, ya. kan, ada apa namanya baca sholawat. Sholawatnya kan bermacam-macam kan? Iya. Sholawat Naria, sholawat Mujia, sholawat Tibul Qulub, segala macam. Nah, ini menunjukkan bahwa agama ini menjadi sistem dalam masyarakat, kemudian menjadi sebuah budaya. Hingga akhirnya apa? Masyarakat ini memiliki budaya dalam suatu agamanya masing-masing. Kan setiap agama punya budaya masing-masing. Nah, kayak gitu modelnya. Lalu gimana sih Pak kalau misalkan manusia itu tidak beragama atau tanpa agama? Kan katanya Charles Kimball itu bahwa agama itu justru menjadi bencana gitu. Kok jadi bencana gimana? Sedangkan menurut orang lain bahwa agama itu menjadi rahmat. Nah, itu kayak ada benturan. Ya, itu bagaimana itu Pak jika misal agama? Oke. Ketika agama dikatakan bencana, kita harus menarik ke belakang. Kenapa agama ini menjadi suatu sumber bencana? Yang harus kita refleksikan adalah, yang pertama adalah bagaimana kita memaknai agama tersebut. Ketika agama menjadi suatu bencana, berarti kita sudah menyalahartikan apa yang ada dalam agama. Ketika seorang Ferry terlahir demikian, kemudian mencoba menjelaskan tentang agamanya, tapi dalam suatu perjalanannya Ferry salah untuk menerapkan agama itu di dalam kehidupan sosialnya. Yang terjadi apa? Orangnya kena, agamanya juga kena. Bencananya apa? Kita dimusuhi. Kita dianggap sebagai orang yang tidak beragama padahal. Karena apa? Karena kita mungkin dalam perjalanan kita, dalam sebuah tindakan spiritualitas kita melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi kadang kita tidak menyadari bahwa agama itu tak pernah salah. Yang salah adalah bagaimana kita sebagai manusia, sebagai bagian dari masyarakat, kurang menyerap secara kafah, secara penuh, secara menyeluruh bagaimana membaca, bagaimana mempraktekkan, bagaimana mendialogkan agama itu dalam suatu ruang di masyarakat. Dan yang tadi pertanyaan di awal tadi, kenapa orang apa tadi? Kan gini, saya berimajinasi gitu ya. Misalkan orang itu nggak perlu agama atau nggak butuh agama, itu gimana masyarakat tanpa agama itu nanti? Masyarakat tanpa agama. Bagi saya sendiri, ketika kita memahami realitas sosial masyarakat tanpa agama bagi sebagian orang ya biasa saja. Karena mereka sudah terbiasa dengan itu. Bagi mereka yang penting adalah bukan agamanya, bukan nama agamanya. Label agama kan dilabeling kan dengan berbagai macam namanya kan. Tapi yang paling penting adalah kepercayaannya. Ketika mereka percaya, believe in with the God, dengan Tuhannya mereka, mereka itu yakin bahwa sejatinya kalaupun saya tidak memiliki agama yang sesuai dengan apa yang sudah menjadi label agama kan, saya pasti percaya dengan Tuhan. Nah, bagi sebagian orang itu adalah suatu hal yang paling mulia daripada apa? Mereka masuk ke dalam sebuah struktur di dalam suatu agama itu, kemudian apa? Sesama pemeluk agama ini saling menjelekkan. Apa enggak nangis kan? Iya. Agama yang kita anggap sebagai suatu gift, suatu pemberian. Kalau kita sebagai seorang umat Islam, ya kita tahu bahwa agama itu diturunkan dari Allah kepada Muhammad, hingga kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim, membenarkan itu semuanya, meyakini sebagai suatu kebenaran. Tapi kita tahu bahwa banyak orang di luar sana yang
mencaci maki agama kita, menciderai, mencela agama kita. Kan banyak kan? Apalagi sudah dijelaskan bahwa umat muslim akan terpecah menjadi beberapa. Ya kan? Itulah menariknya. Nah, saya pernah baca buku karya Bertrand Russell yang Bertuhan Tanpa Agama. Nah, kira-kira apakah bisa, Pak, orang bertuhan, mengenal Tuhan, tapi tanpa melalui agama? Oke. Orang mengenal Tuhan tanpa melalui agama. Kalau bagi saya sendiri, ya, ada pertanyaan. Kamu lebih baik beragama atau bertuhan? Kalau saya sendiri bertuhan, Pak. Nah, berarti secara spiritualitas ketika manusia itu dilahirkan, dia sudah mengenal siapa Tuhannya. Iya enggak? Ketika kita sebagai seorang bayi, kita masih belum bisa melihat, kita hanya merasakan bagaimana puting ibu kita. Kita minum susu dari ibu kita. Yang kita tahu adalah bagaimana nikmat yang Tuhan kita beri. Ya kan, kita hanya tahu itu. Bagaimana seorang saudara-saudara kita yang dia tidak tahu bagaimana keindahan dunia ini, tidak bisa mendengar segala macamnya, tidak memiliki visi seperti kita. Yang mereka yakini adalah bahwa mereka diciptakan oleh Tuhan dengan kemuliaan. Dan bagi mereka yang orang yang tidak pernah mengenal bagaimana agama itu, tapi sejatinya mereka sudah percaya bahwa, contoh, ya, ketika kita naik gunung, ya. Tadi pernah naik gunung, Bang? Belum pernah. Nah, ketika kita naik gunung, kita itu dihadapkan dalam situasi di mana suatu saat pasti kita akan mati. Kenapa? Kita akan semakin mendekat ke atas. Ketika kita melihat di atas bahwa kita ini kecil, di bawah itu sangat luas, ya. Tapi kalau kita di bawah dilihat dari atas, kita ini kecil, nggak ada apa-apanya. Berarti apa? Yang harus kita tahu adalah ada hal yang lebih baik daripada diri kita. Ketika dalam sebuah pemahaman filsafat kita ditanya, apa yang paling baik di dunia ini? Apa, Fer? Coba, Fer. Apa yang paling baik di dunia ini? Apa ya, Pak?